Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Isna Novianti. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi filsafat pendidikan dengan tema konsep idealisme dalam pendidikan. Apa sih konsep idealisme pendidikan? Mari kita bahas pendidikan. Jadi konsep idealisme dalam pendidikan itu mencakup beberapa aspek ya. Yang pertama, konsep idealisme. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, ada pengaruh idealisme terhadap pendidik. Yang keempat, ada pengaruh idealisme terhadap anak didik. Kemudian yang kelima, ada pengaruh idealisme terhadap metode pendidikan. Yang keenam, pengaruh idealisme terhadap kurikulum pendidikan Islam. Kemudian yang ketujuh, ada pengaruh idealisme terhadap evaluasi pendidikan Islam. Nah, dalam konsep idealisme ini ada definisi dan asal-usul idealisme. Kemudian jenis-jenis idealisme dalam pendidikan. Jadi idealisme itu ada banyak ya jenisnya, nggak cuma satu. Kemudian tujuan pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam? Nah, tujuan pendidikan Islam itu tidak jauh dari untuk mendidik karakter peserta didik tersebut. Yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kemudian langsung yang ketiga, pengaruh idealisme terhadap pendidik. Nah, ada banyak sekali pengaruh idealisme itu terhadap pendidik ya. Yang pertama, pendidik sebagai teladan dan panutan. Jadi kita itu sebagai pendidik, kita itu menjadi teladan dan panutan. Kemudian yang kedua, pendidik sebagai pembimbing moral dan spiritual. Ada juga pendidik sebagai penghubung dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya pendidik, kita itu bisa terhubung dengan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ada pendidik sebagai penggerak nalar dan dialog. Kemudian yang D, pengaruh idealisme terhadap anak didik. Jadi ada beberapa pengaruh idealisme terhadap anak didik ya. Yang pertama, pembentukan karakter anak didik. Nah, jadi membentuk karakter anak didik itu sangat berpengaruh terhadap konsep idealisme dalam pendidikan. Kemudian ada peran idealisme dalam motivasi belajar. Dampak era digital terhadap anak didik. Jadi digital itu memberikan dampak yang sangat banyak ya terhadap anak didik, entah itu dampak negatif ataupun dampak positif. Kemudian lanjut yang E, pengaruh idealisme terhadap metode pendidikan. Nah, pengaruh idealisme terhadap metode pendidikan itu apa aja sih? Yang pertama, lingkungan pendidikan yang menjunjung nilai-nilai spiritual dan moral. Kemudian atmosfer pendidik yang mendukung refleksi dan pertumbuhan diri. Kemudian ada juga keterpaduan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi pengaruh idealisme itu berhubungan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian budaya penghormatan terhadap guru. Nah, penghormatan terhadap guru itu termasuk pengaruh ya, karena ya kalau kita tidak hormat, kita tidak bisa menjadi pendidik yang bernilai spiritual dan moral. F, pengaruh idealisme terhadap kurikulum pendidikan Islam. Dia mencakup integrasi ilmu agama dan ilmu umum, penekanan pada aspek humaniora dan spiritualitas, kurikulum berbasis nilai, dan mendorong pemikiran kritis dan reflektif. Nah, jadi adanya kurikulum pendidikan itu bisa membawa peserta didik itu ke pemikiran yang kritis, ke reflektif gitu ya. Kemudian yang terakhir, ada pengaruh idealisme terhadap evaluasi pendidikan Islam. Ini mencakup penilaian berdasarkan nilai-nilai moral. Ada juga fokus pada proses bukan sekedar hasil. Jadi kalau kita fokus kepada hasil, kita nggak menjamin hasilnya itu seperti yang kita inginkan. Jadi proses saja dulu, baru hasilnya. Kemudian evaluasi sebagai sarana refleksi diri. Evaluasi menyeluruh dan kompresif. Jadi dengan kita menggunakan ini semua, kita itu di akhir kita mengevaluasi pendidikan tersebut apakah sudah benar atau belum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait konsep idealisme dalam pendidikan. Saya Fadila Isna Novianti, mohon maaf undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.